Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah ya kita dipertemukan kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur atom. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Jadi ketua kelas mungkin bisa doa ya. Silakan. Hadir Fadli ya. Materi sebelumnya sudah belajar apa? Sebelum ibu lanjut, bisa diaktifkan dulu mic-nya, Nak. Rangkaian arus listrik. Ya, rangkaian arus listrik. Kita berdoa masing-masing dulu ya, karena mungkin ini. Ada mohon ya. Halo. Salam. Ya, berdoa dulu sebelum ibu mulai pembelajarannya. Silahkan. Iya, saya mau tanya lagi, apa hubungannya materi yang sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke. Sebelum ibu bahas lebih lanjut tentang struktur atom, ibu absen dulu ya kehadirannya. Adinda Natasha hadir. Yang mana itu? Kalau pemohon pelajari apa? Ibu lihat listnya ya. Lihat list dulu ya. Adinda. Itu kemarin pemohon pelajari tentang Adinda mana ya? listrik. Oke ya. Pemohon selain ada arus listrik apa lagi di situ? Ya. Ada masih ya. Kalau begitu, karena banyak temannya yang belum masuk, kita sambil menunggu temannya. Absen ya. Sambil menunggu temannya, kita akan mulai pembelajarannya. Kalau di materi sebelumnya, Nah, Ibu akan bahas tentang struktur atom. Nah, sebelum kita mulai, ada yang bisa menyebutkan apa itu atom? Kalau listrik dinamis, itu kalau dinamis kata dari bahasa Indonesianya itu kan bergerak ya, tidak diam. Saling bawain, simpan ya. Ada yang bisa menjelaskan sebelumnya? Sudah pernah dengar kata atom sebelumnya? Ada arus. Oh, yang ingin menjelaskan, silahkan aktifkan mic-nya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi itu adalah ya. listrik statis. Artinya kalau statis apa itu bahasanya? Bahasa lainnya. Itu dasar yang terdiri atas inti. Bahasa lainnya kalau dia statis diam, sekali diam atau tidak bergerak. Jadi dalam hal ini kita belajar mengenai listrik yang alirannya diam. Oke ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu adalah arus listrik yang mengalir. Jadi kalau diam itu kita berbicara mengenai masalah pengaturan. Pada inti oleh elektronik. Suaranya putus ya, suara temannya putus-putus. Benar sekali. Ada positif, ada negatif. Nah, interaksinya. Ada yang bisa menjelaskan lebih? Ada Bu. Nah, ada yang bisa menjelaskan kapan itu Syahira, silahkan Nak. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral kecuali pada inti atom. Ya, sudah benar ya. Ada pendapat lain? Masih ada? Kira-kira apa itu atom? Seperti apakah atom itu? Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, sebentar Ibu kasih kesempatan lagi. Ya, ini Fadil terlambat. Nah, ada 2 KD yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menganalisis perkembangan model atom, mulai dari Dalton,
Thomson, Rutherford, atom Bohr, dan mekanika kuantum. Jadi perhatikan yang Ibu share. Kemudian yang kedua, menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periode. Nah, jadi 2 KD akan kita bahas mengenai struktur atom. Ya, diperhatikan dulu. Bentar Ibu tanya kembali. Kemudian indikator pencapaian. Jadi setelah kita belajar nanti, kalian mampu menjelaskan mengenai model atom. Jadi ada beberapa model atom. Kemudian menjelaskan perkembangan struktur atom. Seperti apa struktur atom itu, apa isinya, bagaimana muatannya, ya seperti itu. Kemudian menunjukkan struktur atom, menentukan struktur atom berdasarkan nomor atom dan massa atom. Jadi di dalam atom itu ada namanya nomor atom, ada nomor massa. Sebentar akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian mengklasifikasikan atom ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Ya, jadi itu yang penting yang akan kita capai. Kemudian yang terakhir menentukan konfigurasi elektron maupun elektron valensi. Jadi sebelumnya kan kita sudah bahas tentang atom, ya. Sudah ada juga temannya tadi yang menjelaskan pengertian atom seperti apa. Nah, kita masuk pada perkembangan model atom. Jadi, ada 5 model atom yang akan kita pelajari. Mulai dari model atom Dalton, model atom Thomson, Rutherford, atom Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Jadi ada 5 model atom ditemukan oleh beberapa ahli. Baru 5 ya. Nanti kalau ada Ananda sekalian yang menemukan teori ke-6, bolehlah dimasukkan. Jadi untuk sementara, teori atom itu ada 5. Atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan model atom mekanika kuantum atau model atom modern. Kita akan bahas satu-satu. Seperti pengertiannya tadi, model atom Dalton, jadi teori atom yang pertama itu dikemukakan oleh Dalton. Ini namanya Pak Dalton. Jadi diperhatikan baik-baik ya, yang Pak Dalton ini. Inilah yang mengungkapkan teori atom yang pertama. Menurut Dalton, seperti apa teorinya Dalton? Jadi, menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak bisa dibagi. Jadi, teori atom yang pertama, menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak bisa dibagi. Jadi, sesuatu yang sangat kecil. Karena sesuatu yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi, dia digambarkan sebagai seperti bola pejal. Jadi perhatikan itu yang gambarnya. Inilah model atom Dalton. Dia cuma digambarkan seperti bola pejal. Bola pejal itu bulat dan padat, tidak berisi apa-apa. Nah, jadi itu teori atom yang pertama. Menurut Dalton, tadi atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak bisa dibagi. Jadi kalau ada materi yang paling kecil, yang tidak bisa lagi dibagi, itulah atom. Sesuatu atom yang berbentuk bola pejal. Namanya bola pejal berarti padat ya. Padat dan tidak berisi apa-apa. Padat. Kemudian, atom, suatu unsur tidak dapat diubah menjadi ke atom lain. Jadi menurut Dalton, masih menurut Dalton ini, atom itu tidak bisa diubah menjadi bentuk atom lain. Jadi satu saja bentuknya, ini menurut Dalton. Teori atom yang pertama,
menurut Dalton ini atom cuma satu jenis. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dibagi, materi yang paling kecil yang tidak bisa dibagi, itulah atom. Kemudian yang ketiga, menurut Dalton, atom sejenis memiliki sifat yang sama, yang identik. Nah, jadi kalau sama bentuknya berarti sama sifatnya. Jadi tapi sama-sama berbentuk bola pejal. Ya, jadi diperhatikan modelnya. Nah, karena nanti akan ditanyakan seperti apa model atom Dalton, seperti apa teorinya model atom Dalton. Kemudian menurut Dalton lagi yang terakhir, reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Jadi adanya pemisahan atau penggabungan atom-atom menyebabkan reaksi kimia. Jadi itu teori atom yang pertama ya. Teori atom yang pertama ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Apakah kekurangan dan kelebihannya itu? Berikut Ibu tampilkan ya. Jadi kelebihan dari atom Dalton dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap ya. Kenapa? Karena tadi kan dijelaskan atom itu tidak bisa dibuat, tidak bisa diciptakan menjadi atom lain, sama dengan hukum kekekalan massa. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi seperti itu. Itu kelebihannya. Jadi atom itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat pula dimusnahkan. Namun teori atom Dalton ini memiliki juga kelemahan. Apa kelemahannya? Tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Jadi perhatikan ya kelebihan dan kelemahannya. Kemudian tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. Yang ketiga lagi kelemahannya tidak dapat menjelaskan secara cara atom-atom saling berikatan. Jadi yang menurut Dalton tadi itu atom itu hanya seperti bola pejal, utuh, tapi dia tidak bisa menjelaskan bagaimana perbedaan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Begitu ya. Jadi itulah teori atom yang pertama. Saya perlihatkan kembali atom yang pertama tadi menurut Dalton. Jadi bentuknya seperti bola pejal, tidak berisi apa-apa. Kemudian dia memiliki kekurangan tadi karena tidak mampu menjelaskan bagaimana perbedaan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Nah, karena atom ini memiliki kekurangan atau kelemahan, nah muncullah teori atom yang kedua. Siapa yang kedua? Teori atom yang kedua yaitu teori atom Thomson. Ya, diperhatikan baik-baik modelnya Thomson. Jadi apa pengertian atom menurut Thomson? Menurut Thomson, model atom dilatar belakangi penemuan sinar katode yang kemudian dikenal sebagai partikel negatif atau elektron. Model atom Thomson ini dikenal sebagai model atom Rothikismis. Kenapa dikenal sebagai Rothikismis? Jadi perhatikan itu modelnya. Ada elektron. Jadi itu yang warna pink itu atomnya. Kemudian yang warna kuning itu, yang negatif-negatif itu. Yang ini ya. Jadi yang negatif ini namanya elektron. Jadi gugurlah tadi teorinya Dalton. Menurut Dalton, teori atom yang pertama tadi
atom hanya seperti bola pejal yang tidak berisi apa-apa. Nah, ternyata ini Pak Thomson, ini yang teori atom yang kedua ini, ada ditemukan elektron di dalam atom. Nah, jadi dia melakukan berbagai macam percobaan, ternyata dia menemukan elektron di dalam atom. Jadi yang tadinya bentuknya, ini bentuknya seperti bola pejal, tadi yang bentuknya yang pertama tidak berisi apa-apa. Nah, sekarang sudah berisi apa-apa, sudah berisi elektron, ya. Elektron itu muatannya negatif. Jadi diperhatikan itu yang kuning-kuning itu namanya elektron. Elektronnya bermuatan negatif dan menyebar di seluruh atom, inti atom. Menyebar di seluruh atom, ya. Makanya tadi disebutkan mengapa model atom Thomson itu seperti roti kismis. Karena elektronnya menyebar merata seperti kismis. Nah, jadi coba diperhatikan itu gambarnya yang Ibu share. Jadi di gambar itu ada elektron yang menyebar. Nah, karena model atom Thomson ini muncul, maka gugurlah model atom yang pertama tadi. Model atom yang pertama tadi menyatakan kalau tidak ada apa-apa di dalam atom, hanya seperti sebuah bola pejal. Nah, ternyata itu gugur. Karena muncullah atom yang kedua dari Pak Thomson, ya. Nah, menurut Pak Thomson ini, ternyata di dalam atom itu ada elektron. Nah, jadi diperhatikan perbedaannya, ya. Nanti kita akan tanya satu-satu. Nah, bagaimana Pak Thomson ini menemukan elektron? Dia melakukan sebuah percobaan. Penemuan elektron berkaitan dengan percobaan tentang hantaran listrik melalui tabung hampa. Melalui percobaan tersebut dapat ditunjukkan perbendaharaan itu disebabkan oleh suatu radiasi yang memancar dari permukaan katode menuju anoda. Radiasi itu disebut sinar katode yang kemudian dinamakan elektron. Jadi dia melakukan sebuah percobaan. Di percobaan itu dia akhirnya menemukan sebuah elektron di dalam atom. Jadi diperhatikan itu aliran elektronnya. Makanya disebutkan menyebar merata di dalam atom, ya. Pahami, Akmal? Jadi itu tadi teori atom yang di mana kelebihannya dapat menjelaskan adanya partikel subatomik di dalam atom. Berarti atom bukan lagi bagian terkecil dari suatu zat atau unsur. Kemudian kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Jadi coba perhatikan. Kenapa dikatakan kelebihannya dapat menjelaskan adanya partikel subatomik? Dibandingkan tadi sama teorinya Dalton, menurut Dalton tidak ada isinya di dalam atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak dapat dibagi. Ternyata di teori atom kedua ditemukan elektron. Jadi itu kelebihannya. Di dalam atom terdapat subatomik atau elektron. Jadi perhatikan bedanya, ya. Nah, kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Kenapa disebutkan seperti ini?
Ya karena tadi dia cuma menggambarkan seperti roti kismis. Cuma menjelaskan kalau di dalam atom itu ada elektron yang tersebar merata. Dia tidak menyebutkan posisinya elektron di sini, posisinya yang positif di bagian sini. Dia cuma menjelaskan bahwa di dalam atom itu terdapat elektron yang menyebar merata. Begitu ya? Paham? Paham ya? Ya. Ya, Ibu lanjut. Nah, sekarang muncul teori atom yang ketiga. Nah, siapa yang ketiga? Rutherford. Ya, Rutherford. Nah, mirip-mirip Sulfikar ini, Pak Rutherford. Jadi teori yang ketiga, yang kedua tadi karena masih memiliki kekurangan, nah ditemukanlah teori atom yang ketiga. Namanya Rutherford. Kalau teorinya Rutherford ini, dia menemukan dari sebuah percobaan juga, dia mengajukan model atom itu dikenal sebagai model atom tata surya. Ya, kita lihat modelnya seperti apa ya. Jadi ini model atomnya menurut Rutherford. Jadi menurut Rutherford, kalau tadi menurut Thomson, jadi bandingkan antara Thomson dan Rutherford. Ada dua model atom yang Ibu tampilkan, satu modelnya Thomson, satu modelnya Rutherford. Di dalam model atom Thomson tadi cuma berisi elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini yang kedua, ini yang model Thomson ya, yang warna pink ini. Ini modelnya Thomson, isinya cuma elektron yang bermuatan negatif. Sementara menurut Rutherford, di dalam atom itu terdapat inti atom yang bermuatan positif. Jadi ini inti atom, ini yang di tengah ini inti atom, muatannya positif. Jadi gugur juga tadi model Thomson. Ini model yang kedua ini gugur karena muncul model atom yang ketiga. Nah, menurut Rutherford ini, ternyata di dalam atom itu selain ada elektron, ini yang biru ini elektron, nih. Jadi perhatikan yang biru ini elektron, ternyata terdapat juga inti atom yang bermuatan positif. Jadi ini ada yang di tengah ini. Nah, ini muatannya positif. Ini tidak ditemukan tadi sama Thomson, karena menurut Thomson ini menyebar merata. Elektronnya menyebar merata seperti roti kismis. Nah, kalau roti yang ditaburi kismis itu kan merata. Nah, ini gugur. Kenapa ini gugur? Karena ternyata di dalam model atom Rutherford itu ternyata ada inti atom. Ini ada inti atom. Ini yang tidak ditemukan tadi Thomson. Jadi dari percobaannya ternyata ada inti atom. Inti atom itu bermuatan positif. Begitu ya. Jadi gugur lagi yang kedua tadi, yang Thomson. Karena ternyata di dalam atom itu ada inti atom yang bermuatan positif. Nah, jadi sudah ada 3 teori atom yang dikemukakan tadi ya. Mulai dari Dalton, Thomson, kemudian Rutherford. Masing-masing memiliki kelemahan. Yang pertama tadi Dalton, seperti bola pejal yang tidak berisi apa-apa. Jadi itu perbedaannya. Menurut Dalton, atom itu hanya seperti bola pejal padat yang tidak berisi apa-apa. Bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak bisa dibagi.
Kemudian ternyata ada percobaan dari Thomson menyatakan kalau di dalam atom itu terdapat elektron. Nah, itu yang tidak dikemukakan di teori yang pertama. Nah, tapi di teori yang kedua tadi cuma muncul elektron. Elektron saja yang ada, ini saja ini. Yang biru-biru. Nah, ternyata menurut Rutherford, ini yang ketiga, nah di dalam atom itu ada namanya inti atom. Jadi bukan elektron semua. Ada inti atom yang bermuatan positif. Sampai sini paham ya? Nah, jadi kita membahas dari perbedaan model atomnya. Nah, kemudian ada teori atom yang keempat. Nah, jadi perhatikan ini gambarnya. Ini menurut Niels Bohr. Jadi teori atom yang keempat itu dari Niels Bohr. Menurut Niels Bohr ini ada 3 yang dia kemukakan, ya. Jadi yang pertama, menurut Niels Bohr itu elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom pada satu lintasan tertentu atau kulit. Semakin jauh letak kulit, semakin tinggi tingkat energinya. Jadi yang dimaksud ini kulitnya. Ini yang lingkaran-lingkaran itu, inilah kulit. Mulai dari kulit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kulit pertama yang paling dekat dengan inti, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Ini yang berisi elektron. Jadi inti dari bentuk atom model Niels Bohr ini, elektron tadi yang ditemukan Thomson dan Rutherford tadi, dia bergerak mengelilingi inti. Jadi ada lintasannya, ini lintasannya. Nah, jadi dia bergerak di dalam inti, di dalam atom itu dia memiliki kulit. Ini tempatnya elektron bergerak. Jadi kulit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi itu bedanya ya. Kalau tadi menurut Rutherford itu elektronnya masih menyebar merata mengelilingi inti. Menurut Niels Bohr ini ternyata ada lintasan yang dikelilingi oleh elektron ini. Jadi tidak akan berbenturan. Elektron akan bergerak mengelilingi inti berdasarkan lintasan tertentu. Jadi perhatikan itu modelnya, perhatikan perbedaannya. Ini yang kalian perhatikan, ini modelnya. Nah, jadi ini elektronnya akan bergerak terus. Nah, tapi dengan lintasan tertentu. Kalau di kulit pertama, elektronnya berada pada kulit pertama, berarti di kulit pertama terus. Tidak akan jatuh ke dalam inti. Seperti model tata surya. Jadi seperti itu kesimpulannya kalau menurut Niels Bohr. Seperti tata surya ya. Nah, jadi sudah teratur, semakin ke sini semakin teratur model atomnya. Tadi yang pertama cuma ditemukan seperti bola pejal. Nah, yang kedua menemukan elektron, tapi elektronnya tersebar merata seperti roti kismis. Nah, kemudian teori yang ketiga, ternyata bukan cuma elektron yang ditemukan, tapi ada inti atom. Ini inti atom. Kemudian yang keempat, ternyata elektronnya memiliki lintasan seperti tata surya. Nah, begitu ya. Jadi sudah jelas sekali perbedaannya. Mulai dari Dalton sampai Niels Bohr. Jadi bisa diperhatikan. Oh, seperti ini perbedaannya. Mulai dari model atom Dalton sampai model atom Bohr.
Karena nanti akan Ibu suruh juga gambarkan seperti apa model atom yang pertama sampai yang terakhir ini dan bagaimana perbedaan model atomnya, bagaimana teorinya. Nah, jadi sudah tadi dijelaskan ya. Nah, jadi inti dari yang keempat ini ternyata elektron bergerak mengelilingi inti atom ini. Jadi dia akan bergerak mengelilingi inti atom dengan lintasan tertentu. Jadi di kulit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Begitu ya. Jadi kalau nanti Ibu suruh jelaskan sudah bisa. Paham ya sampai sini ya? Iya, Puang. Ya. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau bertanya seputaran model atom ini? Ada yang bertanya, Bu, kenapa dia yang temukan? Kenapa bukan siapa ya? Nah, jadi kenapa mereka dinamakan model atom ini, model atom Dalton, Rutherford, atau yang lain? Karena mereka lah yang menemukan model atomnya. Kalau kita nanti yang temukan, boleh kita temukan pakai nama tak? Kalau ada yang bisa menemukan ya. Saya lanjut ya. Kemudian model atom mekanika kuantum. Nah, ini model atom modern yang dipakai sekarang. Jadi, model atom mekanika kuantum. Ada yang bisa bacakan ini? Model atom mekanika kuantum. Silahkan, aktifkan mic-nya. Saya. Bagus di jaringannya toh? Nah, coba dibacakan. Ayo, Puang. Iya, silahkan, silahkan. Model atom mekanika kuantum. Dengan didukung teori Planck, bermunculan teori tentang atom yang dikenal sebagai model atom mekanika kuantum. Menurut Lewis Broglie, elektron memiliki sifat dualisme, yaitu elektron sebagai gelombang dan sebagai partikel. Dalam teori atom mekanika kuantum, posisi elektron tidak dapat dipastikan, atau dengan kata lain, posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron disebut orbital. Ya, oke. Terima kasih ya. Siapa tadi namanya? Fadil. Ya, terima kasih Fadil. Jadi inti dari model atom mekanika kuantum ini sebenarnya bagaimana peluang menemukan elektron di dalam orbital. Jadi ada namanya orbital atau susunan elektron di dalam kulit atom. Jadi yang elektron tadi yang dikemukakan di teori sebelumnya, nah ternyata ini punya susunan di dalam kulit atom. Itulah yang dinamakan konfigurasi elektron. Sebentar akan kita bahas ya. Nah, jadi ini teorinya mekanika kuantum, dia menyatakan jumlah elektron di dalam kulit atom. Berapa nanti elektron yang akan berada pada kulit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi hitungannya, jadi elektron tidak tersebar merata begitu saja di dalam kulit atom. Jadi kita akan menentukan nanti berapakah elektron di kulit pertama, di kulit kedua, kemudian dan seterusnya. Nah, sebelum masuk pada perhitungan elektron, kita akan bahas dulu tentang susunan atom. Jadi kita sudah tahu tadi tentang model atom, mulai dari model atom Dalton sampai mekanika kuantum atau model atom modern yang terakhir. Nah, sebelumnya itu, sebelum kita menentukan berapa elektron di kulit tersebut, kita lihat dulu partikel penyusun atom.
sebenarnya itu atom tersusun atas apa? Apa saja yang ada di dalam atom? Nah, tadi sudah ditemukan sama beberapa ahli, para ahli ya. Ada namanya elektron. Jadi yang pertama partikel penyusun atom itu, yang pertama itu elektron. Elektron itu muatannya negatif. Jadi diperhatikan elektron itu muatannya negatif dan letaknya berada di kulit atom. Nah, inilah tadi di kulit atom. Nah, kita akan hitung sebentar berapa elektron yang ada di kulit atom. Kemudian selain dari elektron, ada juga namanya proton. Jadi susunan atom itu kan ada 3, ada elektron, ada proton, kemudian ada juga neutronnya. Nah, bagaimana menentukan ini semua? Bagaimana menentukan elektron? Bagaimana menentukan proton atau neutron? Kita lihat dulu elektron itu letaknya pertama di kulit atom. Ini di dalam atom. Jadi elektron ditemukan di kulit atom, kemudian proton ditemukan di dalam inti atom. Nah, yang neutron itu juga di dalam inti atom. Jadi kalau muatannya elektron itu negatif, proton itu muatannya positif, kemudian neutron itu dia netral. Seperti apa susunannya? Jadi diperhatikan, ini berhubungan dengan tabel periodik. Ibu perlihatkan dulu ya yang namanya tabel periodik. Ini ya. Ini tabel periodik unsur-unsur kimia. Jadi inilah unsur-unsur kimia yang tadi kita sebutkan. Nah, ini akan kita tahu yang mana nomor atomnya, yang mana nomor massanya. Nah, jadi kan ada banyak ini, ada banyak tulisan-tulisan ini ya. Ibu kasih lihat dulu caranya membaca. Misalkan ini hidrogen, jadi atom H, atom hidrogen. Caranya membaca ini, susunannya ada nomor massanya, berapa elektronnya, berapa jumlah protonnya, ini akan kita hitung. Atom hidrogen, litium, natrium, kalium, semua ini akan kita hitung. Berapa jumlah protonnya, berapa elektronnya, ataupun berapa neutronnya. Bagaimana caranya? Jadi diperhatikan dulu ini tabel periodiknya ya, seperti ini nanti tampilannya tabel periodik. Sebelum kita hitung, saya ajar dulu caranya membaca tabel periodik. Jadi perhatikan ini X, A, Z. Ini X, ini yang X, ini lambang unsur atau atom. Ini tadi misalkan hidrogen. Jadi ini dilambangkan dengan X. Jadi X itu lambang atom atau lambang unsur. Kemudian ada A, ini kan variabel. A itu menyatakan nomor massa. Jadi yang di atas itu nomor massa. Ya. Ini nomor massa bagian A. Jadi nanti kalau di tabel periodik ini berganti, bukan lagi A, tapi dia angka. Berapakah angkanya di situ? Itulah nomor massanya. Kemudian Z, di bagian Z ini namanya nomor atom. Nomor atom itu, jadi yang Z ini nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Jadi bagaimana caranya menemukan jumlah proton? Kita lihat nomor atomnya. Jadi Z itu dia
nomor atom berarti sama dengan jumlah protonnya. Nah, kemudian sama juga namanya jumlah elektron. Jadi bagian Z ini dia nomor atom, dia nomor proton, dan dia nomor elektron juga. Ya. Contoh, perhatikan contohnya. Nama unsurnya, unsur karbon, dilambangkan dengan C. Nah, jadi di tabel periodik itu kalau karbon lambangnya C. Nomor atomnya 6. Jadi bagian Z, jadi perhatikan bagian Z 6. Karena nomor atomnya 6, berarti jumlah protonnya juga 6. Kenapa? Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah nomor atom. Jadi untuk menentukan berapa protonnya, kita lihat berapa nomor atomnya. Paham ya? Jadi perhatikan berapa nomor atomnya, segitu juga jumlah protonnya, segitu juga jumlah elektronnya, karena ini sama semua. Sama ya. Nah, jadi perhatikan contohnya, karbon. Karbon itu nomor atomnya 6, berarti jumlah protonnya 6. Jumlah neutronnya 6. Dari mana ini 6? Dari nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massanya 12. Jadi ini notasinya. Perhatikan ini notasinya seperti pada X, A, Y. X-nya C, jadi X-nya atom C. A, nomor massa A, itu 12. Jadi diperhatikan ya. Nomor massanya 12, kemudian nomor atomnya 6. Ini. Karena nomor atom itu yang di bawah, yang kecil angkanya. Jadi kalau saya tanyakan berapa jumlah protonnya, berarti jumlah protonnya 6. Sama dengan jumlah elektron. Jadi nomor massanya 12, jadi diperhatikan ini notasinya. Karena di soal nanti, notasi seperti ini yang akan ada. Jadi nomor atomnya C itu 6. Nomor massanya 12. Ya. Ya, perhatikan ini notasinya. Sekarang kita lihat besi. Besi itu Fe. Kemudian nomor atomnya 26. Jadi karena nomor atomnya 26, dituliskan di bagian bawah sini 26. Nah, kemudian nomor massanya 54. Ini yang bagian atas itu 54. Nah, jadi cara penulisannya, nomor atom dituliskan di bawah, nomor massa dituliskan di bagian atas. Paham ya? Boleh diaktifkan mic-nya yang ingin bertanya. Sekarang contoh. Tentukan jumlah proton, elektron, neutron dari atom berikut. Saya Muhammad Adam, ada? Muhammad Adam. Coba disebutkan ini bagian yang pertama, litium. Berapa nomor atomnya, berapa nomor massanya? Atau ada yang mau yang lain yang menyebutkan? Silakan. Kira-kira ini, litium ini, berapa nomor atomnya, berapakah nomor massanya? Kan tadi ada contohnya, yang di bawah itu nomor atom. Ini yang di bawah nomor atom, yang di atas nomor massa. Jadi Ibu yang sebut ini contoh yang pertama ya.
litium, perhatikan baik-baik. Ini litium. Litium itu berarti karena di sini 3, dituliskan 3 di bagian bawah, berarti 3 ini adalah nomor atom. Jadi perhatikan ya. Jadi nomor atomnya ini unsur berarti 3. Karena 3 yang dituliskan di bagian bawah. Ini nomor atomnya 3. Nomor massanya 7. Kan tadi nomor massa dituliskan di atas. Nomor atom yang ditulis di bagian bawah. Ya. Jadi kesimpulannya nomor atomnya 3. Karena nomor atomnya 3, berarti jumlah protonnya juga 3. Jumlah protonnya 3, berarti elektronnya juga 3. Kan sama tadi. Sama nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau dituliskan seperti ini, Li, perhatikan yang di screen. Li 7 dan 3, berarti ini nomor atomnya 3. Nomor massanya 7. Nomor atomnya 3, jadi yang di bawah itu yang nomor atom. Nah, perhatikan tadi yang di sini. Lihat, yang bagian atas itu nomor massa. Ini A nomor massa. Ya, jadi dicatat-catat kalau perlu ya. Nah, bagian A ini nomor massa. Bagian bawah ini nomor atom. Nah, lihat nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama juga jumlah elektron. Nah, berarti kalau di contohnya tadi seperti ini, berarti ini 3 nomor massa atau nomor atom? Coba diaktifkan mic-nya. Nomor atom. Nomor atom. Nomor atom. Ya, betul. Yang di atas itu inilah nomor massa ya. Oke. Massa. Ya. Kemudian selain daripada proton, nomor atom ini sama dengan jumlahnya proton, berarti protonnya juga 3, elektronnya juga 3. Ya. Intinya kalau nomor atom pasti sama dengan jumlah proton, sama juga dengan jumlah elektron. Jadi 3 semua, 3 protonnya, 3 elektronnya, 3 juga nomor atomnya. Kalau nomor massa 7. Kemudian kalau neutron yang ditanyakan, neutron berarti 7 dikurang 3. 7 kurang 3? 4 ya. 4. Kalau enggak tahu 7 kurang 3 ya. Kembali ke SD ya. Oke. Jadi sekarang ini lagi kita pindah ke Na. Siapa yang bisa menyebutkan berapa jumlah protonnya? 11. Silahkan aktifkan mainnya. 11. Jumlah Ya. 11 dan jumlah 23. Coba Nur Syahira. Coba disebutkan nak, berapa jumlah protonnya? 11, Bu. Ya, jumlah proton 11, benar ya? Jumlah elektronnya? Elektronnya juga 11 ya? Jadi 11. Nomor atomnya 11, jumlah protonnya 11, elektronnya juga 11. Karena sama. Lihat tadi teori yang pertama. Nomor atom sama dengan jumlah proton, sama juga jumlah elektron. Jadi sama ya, 11. Kemudian neutronnya, neutron itu nomor massa
dikurangi nomor atom. Jadi 13. 23 dikurang 11. 13. 23 kurang 11, 10. 11. Siapa yang bilang 10? 23 dikurang 11, 12. Ya. 12. Nomor. Jadi elektronnya saya ulang ya. Elektronnya 11, protonnya 11, neutronnya 12. Paham? Nah, sekarang oksigen. Coba disebutkan berapa jumlah proton, berapa jumlah 8. elektron? 8. 8. Ya. Elektronnya 8, neutronnya 8 ya, kebetulan sama karena 16 dikurang 8, 8. Jadi protonnya 8, elektronnya 8, neutron juga 8. Ini kebetulan sama. Jadi paham sampai sini ya? Iya. Ya, Bu. Ya, jadi ini caranya bagaimana menentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron dari sebuah atom. Jadi yang harus kita perhatikan, diperhatikan berapa tulisannya, nomor atomnya, sama nomor massanya. Nah, jadi diperhatikan semua ini juga. Oh, ini 7, berarti 7 itu nomor massa. Nah, jadi nanti bisa Miki baca di sini. Tapi kalau di tabel periodik itu sedikit berbeda tulisannya. Kalau di tabel periodik itu misalkan tadi oksigen, ini oksigen, ini nomor atomnya 8 nomor atomnya, kemudian nomor massanya di sini. Tapi akan jelas, sebenarnya akan kentara itu yang mana nomor atom, yang mana nomor massa. Di pekan berikutnya harus download yang beginian ya. Jadi harus punya tabel periodik. Hari ini maklumi karena ibu udah kasih tahu tadi. Jadi paham ya bagaimana menentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Ini sederhana. Ini proton, dilihat berapa nomor atomnya, berarti sama dengan jumlah protonnya. Kemudian elektronnya, dilihat juga berapa jumlah protonnya, berarti segitu juga jumlah elektronnya, sama saja. Nah, kalau ini neutron tadi, nomor massa dikurang nomor atom. Jadi ini yang atas dikurang yang bawah, itulah neutron. Paham ya? Coba ini yang K, kalium, bagian A, berapa jumlah proton, berapa jumlah elektronnya, berapa jumlah neutronnya. Siapa yang mau sebutkan? Ini Padli deh, Padli Sanjaya. Aktifkan dulu mic-nya. Ini bagian A, bagian K. Berapa jumlah protonnya? Jumlah protonnya tidak ada tanda panah. 19. Jelas ya? Ya, 19. Jumlah elektron? 19. Ya, Dan 19. jumlah Kalau neutronnya? Neutronnya 19. Berapa 39 kurang 19? 20 ya, Fadli. Ya, jadi seperti itu contohnya ya. Saya rasa semua paham.
Nah, jadi ingat, yang akan kita tentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Nah, sekarang kita akan masuk pada konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada kulit atom. Kan tadi sudah dibahas bahwa elektron itu tidak menyebar merata begitu saja, tapi dia ada susunannya. Kulit pertama, kedua, kulit ketiga, dan seterusnya sampai kulit-kulit seterusnya ya. Nah, berapa jumlah elektron di kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya itu ditentukan oleh rumusnya. Ada rumusnya. Rumusnya itu 2N pangkat 2. Jadi ini ketentuan. Ini atom, jadi ini semua yang warna pink ini namanya atom. Ini yang di tengah, ini inti atom. Nah, ini yang mengelilingi, ini namanya kulit atom. Jadi ini yang paling dekat sama inti, ini kulit pertama. Ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit kedua, nah ini kulit ketiga. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di kulit pertama ini, lihat, ini kulit pertama, ada 2 elektron. Lihat Ki, 2 elektron. Jadi yang boleh di kulit pertama itu hanya 2 elektron. Ini 2 saja bisa muat. Tidak ada yang lain ya. Jadi tidak boleh 3. Ini yang kulit pertama. Perhatikan lingkarannya. Jadi ini kulit pertama, namanya kulit K. Ini kulit K. Nah, di kulit K itu cuma boleh 2 elektron. Jadi hanya 2 elektron. Nah, di kulit ketiga, di kulit kedua, ada berapa elektron di kulit kedua? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 ya? Jadi di kulit kedua, jadi ingat, susunannya kulit pertama hanya memiliki 2 elektron, maksimal 2 elektron. Di kulit kedua 8 elektron. Ini 8. Jadi tidak boleh lebih dari 8. Kalau sudah 8, yang lain pindah ke kulit ketiga. Jadi aturannya 2, 8, 18. Jadi yang boleh elektron yang masuk di sini yang boleh cuma kulit pertama berisi 2 elektron. Kulit kedua berisi maksimal 8 elektron. Nah, kulit ketiga 18 elektron. Jadi hanya boleh diisi 2 elektron, 8 elektron, kemudian 18 elektron. Ini aturannya. Jadi tidak boleh berisi lebih. Tidak cepat. Ya. Jadi ini tadi rumusnya 2N pangkat 2. Jadi kulit pertama berarti 2 karena 1 N-nya diganti 1 pangkat 2, 1 kali 2 2. Jadi seperti ini aturannya tadi. Perhatikan contohnya. Jadi kulit K, kulit pertama, kulit kedua L, kulit ketiga M, kulit keempat N. Jadi rumusnya tadi 2, 8, 18. Seperti ini sebenarnya ya. Harus kita ingat tadi, kulit pertama maksimal berisi 2 elektron. Kulit kedua 8 elektron. Dan kulit ketiga, di kulit ketiga, berapa tadi? 18. Ya? Iya, 18. Jadi contoh kita mau buat konfigurasi. Konfigurasi ini kan susunannya elektron di dalam kulit atom. Mau ditahu berapa elektron
yang terdapat di dalam kulit pertama, kedua, maupun ketiga, dan seterusnya. Kan seperti ini tadi gambarnya. Tidak boleh elektron berkumpul di sini semua di kulit pertama. Jadi elektron itu harus dibagi tempatnya berdasarkan jumlahnya. Tidak boleh ini kulit pertama langsung diisi semua 18. Ya. Nah, di kulit pertama itu hanya boleh berisi 2 elektron. Nggak boleh lebih. Kulit kedua berisi 8 elektron, kulit ketiga 18 elektron. Jadi ingat ini aturannya, 2, 8, 18. Begitu saja ya. Nah, jadi perhatikan contohnya. Misalkan oksigen. Oksigen ini, lihat oksigen. Jadi aturannya tadi 2, 8, 18. Nah, oksigen ini nomor atomnya 8. Jadi karena nomor atomnya 8, berarti elektronnya juga 8 ya. Nah, ini elektronnya, ini yang mau dibuat konfigurasinya. Ada 8. Jadi 8 elektron yang bulat-bulat tadi. Ini. Ada 8 yang mau dibuat. Ada 8 elektron yang mau diisi ke kulit. Kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya isi? Bagaimana caranya isi ini yang 8? Jadi kita isi dulu kulit pertama 2 elektron. Jadi makanya dituliskan di sini 2. Nah, kenapa saya tidak tulis 8 di sini? Karena kan tadi itu syaratnya di kulit pertama itu harus maksimal 2 elektron, ya. Jadi cuma boleh diisi 2. Ibaratnya ini titik-titik, ini 2 titik, di sini 2 titik. Nah, kalau tadi digambarkan ini seperti ini berarti diisi 2 elektron di kulit pertama. Nah, kemudian setelah saya isi 2 elektron di kulit pertama, berarti kan sisa 6. Tadinya 8 elektronnya ya. 8 tadi elektronnya, karena diisi di sini 2 elektron di kulit pertama, berarti tersisa 6. Ini 6. Jadi 6 ini langsung dituliskan di kulit kedua. Kenapa langsung dituliskan 6? Karena di kulit kedua itu kan tadi maksimal 8. Ya. Maksimal 8, tapi kenapa saya tulis 6? Karena sisa dari 2 ini cuma 6. Yang mau dibuat itu ini, 8 elektron. Ada 8 elektron yang akan dibuat. Nah, diisi di kulit pertama 2, berarti tersisa 6 elektron. 8 kurang 2, 6. Jadi inilah konfigurasinya. Ini di tabel ke 1, 2, 3, 4. Ya, di tabel konfigurasi ini begini cara menuliskannya. 2, 6. Paham? Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi menuliskan elektron itu sesuai aturannya tadi. Jadi ditulis yang kulit pertama itu 2, ini 2. Ditulis kulit kedua 6, jumlahnya 6. Jadi 2 tambah 6, jumlahnya 8. Nah, begitu ya. Jadi ini, oksigen ini tidak berisi kulit ketiganya. Di kulit ketiga tidak berisi karena sudah cukup 8. Sudah cukup 8 yang dibuatkan konfigurasi. Kalau saya isi lagi di sini, di kulit ketiga berarti berlebih. Sementara yang mau dibuatkan konfigurasi itu cuma 8 elektron. Paham ya? Perhatikan contoh yang kedua. C.
Cl. Ini yang Cl. Cl ini nomor atomnya 17. Lihat, nomor atomnya 17. Berarti yang mau dibuatkan konfigurasinya sebanyak 17 elektron. 17 elektron itu kita isi dulu kulit pertama 2. Ya. Diisi kulit pertama 2 elektron. Karena kan tadi aturannya kulit pertama itu maksimal 2 elektron. Nah, kita isi kulit pertama 2 elektron. Setelah saya isi kulit pertama 2 elektron, tersisa 17 kurang 2, 15. Ya, 15 ya. Berarti masih ada sisanya sebanyak 15 elektron. Karena masih bersisa 15 elektron, kita isi kolom kedua. Kolom kedua saya isi 8 elektron. Kenapa saya tidak isi langsung 15? Karena di kulit kedua tadi aturannya maksimalnya berisi 8. Ya. Tidak boleh langsung 15. Karena di kulit kedua itu cuma boleh 8 elektron. Nah, jadi kita isi 8 elektron, diisi full. Sudah berapa elektron yang terpakai? 2 tambah 8, sudah 10 ya. Nah, sudah 10 elektron yang terpakai. Nah, yang mau dibuat itu kan sebanyak 17, berarti masih ada sisanya 7. Nah, sisa 7 ini ditulislah di kulit ketiga. Jadi perhatikan ini, kulit ketiga. Nah, di kulit ketiga sudah diisi 7 elektron, jadi jumlahnya sudah 17. 2 tambah 8, 10. Ditambah 7 berarti sudah 17 elektron. Jadi begini pengisiannya untuk Cl 17. 2, 8, 7. Ini kulit ketiga tadi, kenapa tidak saya isi 18? Karena kalau saya isi 18 berarti sudah lebih ya, Nak? Sudah lebih ya? Berarti 2, 8, 7. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai konfigurasi elektron? Silahkan. Paham ya? Sampai sini paham? Ya, jadi iya. Ya, jadi begitu caranya isi. Diisi dulu di kulit pertama, isi lagi kulit kedua, isi lagi kulit ketiga, dan seterusnya. Jadi ini contoh yang kedua ini sampai kulit ketiga saja yang terisi, jadi 2, 8, 7. Karena yang mau diisikan 17. Nah, jadi nomor atom yang dipakai mengisi. Nah, kemudian yang contoh ketiga. Contoh ketiga ini dia nomor atomnya 20. Nah, jadi ini yang 20 diisi di kulit pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, jadi dia sampai pada kulit keempat. Nah, kenapa? Karena sudah lebih tadi ya. Sudah lebih dari aturan. 2, 8, 8, 2. Kenapa bukan 10 saya tuliskan di sini? Nah, karena aturan yang ada tadi yang berisi elektron tadi ini 2, 8, 18. Jadi angka ini saja yang boleh ada. 2, 8, 18. Kecuali nanti kalau sisanya kurang dari 8, boleh langsung dituliskan. Kayak ini yang 7. Ini 7. Ini 7. Saya langsung tuliskan. Jadi kalau sisanya kurang dari 8, berarti langsung kita tuliskan.
Begitu ya. Kemudian ada namanya elektron valensi. Ini elektron valensi. Elektron valensi itu elektron yang terletak pada kulit terakhir. Nah, jadi 6. Kenapa dituliskan 6 di sini? Ya karena 6 kulit terakhirnya. 6 kulit terakhirnya. Ini namanya kulit terakhir. 8. Jadi kalian perhatikan saja ini elektron pada kulit terakhir. Jadi nanti pertanyaannya juga bagaimana menentukan elektron valensi, ya. Kemudian selanjutnya ini masih contoh yang sama. Jadi hidrogen, litium, bagaimana menemukan elektron valensinya, ya. Jadi bagaimana membuat konfigurasinya tadi, ikuti aturannya tadi, 2n pangkat 2, 2, 8, 18, dan seterusnya. Kemudian ada istilah ion. Apa itu ion? Kita menemukan Cl-. Nah, berarti itu ada muatannya. Kation. Kation itu apa? Kation itu atom yang melepaskan elektron atau dia bermuatan positif. Karena kan elektron nanti unsur itu ada 2, ada yang bermuatan positif, ada kalau kemudian atom sejenis yang massa atomnya kita bahas tadi sebelumnya, ada proton, elektron, dan neutron. Massanya sama, yang massa atomnya berbeda, berarti dia namanya isotop, ya. Kemudian kalau isobar, atom-atom yang tidak sejenis, yang massa atomnya sama, nomor massanya sama. Kalau isobar, massa atomnya yang sama. Kemudian kalau isoton, massa atomnya yang tidak tapi neutronnya yang sama. Paham ya? Sampai di sini paham? Konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Sistem periodik itu tadi ini yang dimaksud, ya. Nah, jadi bagaimana hubungannya? Jadi unsur-unsur itu disusun di dalam tabel periodik. Nah, semua unsur yang ada di alam itu disusun dalam satu tabel periodik. Nah, ini namanya tabel periodik. Mungkin sudah pernah lihat. Nah, jadi ini susunan atom di dalam tabel periodik. A, golongan 1A, 4A, 5A, sampai pada golongan 8A. Jadi semua unsur-unsur itu, nah ini yang bagian tengah ini namanya golongan B, unsur transisi. Jadi yang utama itu ini ya. Jadi kalau membaca tabel periodik, dia ada tulisannya A, berarti dia golongan A. Kemudian bagaimana hubungannya tadi dengan konfigurasi elektron? Ada namanya golongan dan periode. Golongan merupakan lajur vertikal yang ditentukan dari jumlah
jumlah elektron valensi. Periode merupakan jalur horizontal yang jadi yang satu ini golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6, 7, 8. Maka kalau dia horizontal begini, jadi yang seperti ini ada 6, 7. Ya, jadi kalau yang ke bawah ini namanya golongan. Nah, ini semua yang ke samping ini namanya periode. Jaringannya ibu kayaknya nggak stabil, maaf ya. Jadi saya ulang kembali ya. Tadi jaringannya hilang. Jadi saya ulang kembali. Yang satu lurus ke bawah ini namanya golongan, yang ke samping itu namanya periode. Bagaimana menentukan golongan dan periode itu? Jadi perhatikan ini yang tabel periodik. Saya lihat dulu, saya mau tanya dulu ini. Oh, oksigen. Coba disebutkan ini oksigen dia masuk golongan berapa? Berdasarkan dari tabel periodik yang kita lihat, ini oksigen dia masuk golongan, lihat, coba perhatikan. Jadi ini golongan 1, golongan 2, golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat dulu ini oksigen. Berarti ini oksigen masuk ke dalam golongan 6. Ya, golongan 6A. Ya. Golongan 6A, periode berapa? Periode ke-8. 8. Jadi saya ulangi ya. Golongannya sudah benar. Ini golongan 1A, 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi sudah benar tadi oksigen itu masuk ke dalam golongan 6A. Nah, kita lihat periodenya. Periodenya masih kurang benar. Periode itu dilihat dari sini ya. Jadi yang horizontal. Ini periode 1. Ini periode 2. Jadi perhatikan ini nah yang di samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini periodenya. Jadi kita lihat kembali oksigen itu dia periode ke 2. Iya. 2. Jadi
Jadi oksigen ini tadi dia masuk golongan 6A periode 2. Ya. Jadi diperhatikan kalau periode ini yang ke samping. Ini yang ke samping. Nah, kalau golongan yang ke bawah. Nah, sekarang CL. CL ini ya, CL. CL masuk golongan 7A. 7A. betul. 7A. Ini sudah benar. Golongan 7A periode 2. 3. periode 2 atau 3? 3. Ya, betul. Jadi ini CL masuk periode 3 golongan 7A. Jadi diperhatikan, ini yang periode 1 ya. Yang periode 1 itu cuma hidrogen dan helium. Periode 2, periode 3. Nah, saya cari lagi. CA. Coba dicari sendiri ini CA yang mana letaknya. Roslina deh, Roslina. Saya, Bu. Ya, cari coba yang mana CA. Yang golongan 2A periode golongan 2A periode 4. Ya, sudah benar ya. Jadi ini CA golongan 2A periode 4. Ya, jadi sudah benar. Jadi diperhatikan baik-baik letaknya. Ini CA berarti dia masuk pada golongan 2 periode 4. Sekarang apa ini? KR. Siapa yang mau sebut di mana letaknya KR? Saya, Bu. Golongan berapa? Periode berapa? Golongan 8A. Fadil. Oh ya, silakan. Golongan 8A periode 4. Iya, betul ya. Jadi KR ini golongan 8A periode 4. Jadi yang saya sebutkan tadi oksigen, tolong dicatat dulu oksigen tadi periode dicatat ya. Oksigen golongan 6A dari 2. Yang Ibu tadi sebutkan dicatat. Oksigen golongan 6A periode 2. Cl golongan 7A periode 3. Jadi oksigen Cl, Ca juga. Ca golongan 2A periode 4. Kemudian KR golongan 4 dicatatkan. Sudah? Sudah ya? Sudah dicatat? Iya. Jadi yang Ibu minta tadi CL, CA, dan
Iya, kayaknya jaringannya Ibu enggak bagus ya. Sedikit bermasalah. Nah, jadi catat kembali itu oksigen, Cl, Ca, dan Kr. Nah, oksigen itu golongan 6A, dia periode 2. Jadi dicatat oksigen golongan 6A, periode 2. Kemudian Cl dicatat dia golongan 7A, periode 3. Kemudian Ca, lihat Ca masuk pada golongan 2A, periode 4. Kemudian Kr itu tadi golongan 8A, periode 4 juga. Sudah dicatat? Ya. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kan ini kalau kita lihat tabel periodik, jadi kalau dilihat seperti ini, kita bisa menentukan, oh oksigen ini dia golongan 6. Karena dilihat ya, golongan 6, periode 2. Nah, tapi nanti itu kalau kita ulangan atau ujian secara langsung, tidak boleh melihat tabel periodik. Bagaimana cara menentukan ini oksigen golongan berapa, ini Cl golongan berapa, Ar golongan berapa, Ca golongan berapa, sementara kita tidak boleh lihat tabel periodik. Nah, kan kalau lihat tabel periodik kan gampang ya, oksigen itu terlihat, oh ini golongan 6, periode 2. Cl itu, oh ini golongan 7, periode 3. Nah, supaya kita mudah menentukan golongan dan periode ini, diperhatikan. Lihat kembali ini. Sudah dilihat ya? Jadi diperhatikan. Tadi oksigen golongan berapa yang dicatatannya? Aktifkan dulu mic-nya. Nah, boleh. 6A. Golongan Periode 6A. kedua. Periode 2. golongan 6A, periode 2. Kalau Cl golongan 7. Yang kedua. 7A. golongan 7, periode 3. Oke, nah sekarang kita tidak perlu lihat tabel periodik. Nah, bagaimana menentukan atau melihat tabel periodik? Jadi perhatikan, oksigen ini golongan 6, periode 2. Kita lihat ini elektron terakhirnya 6. Ini elektron terakhirnya 6, berarti dia golongan 6. Cl tadi golongan 7. Betul ya? Ca ini golongan 2. Yeah. Kr golongan 8. Jadi bisa kita tentukan tanpa melihat tabel periodik. Kita buat konfigurasinya, kemudian kita lihat elektron terakhirnya. Jadi dilihat elektron terakhirnya ini 6, oh berarti golongan 6. Ini Cl golongan 7. Ini Ca golongan 2. Nah, sesuai tadi. Ini Kr golongan 8. Sekarang Ibu kira-kira menentukan periode dari sini, kira apanya yang dilihat? Kalau golongan, kita lihat elektron terakhir. Oh, ini 6, golongan 6, golongan 7, golongan 2, dan golongan 8. Kira-kira kalau periodenya yang mau dilihat, kira-kira kita lihat seperti apa? Yang apanya yang dilihat? Apanya kira-kira? Ada yang tahu? Ini oksigen tadi, periode berapa tadi oksigen? Periode kedua. Ya, periode 2. Cl periode berapa? 3. 3. Nah, Ca periode berapa? 4. 4.
Sekarang kira-kira dari mana dilihat periodenya kalau kita tidak lihat tabel periodik? Kalau dari sini, kira-kira ada yang bisa menentukan? Kira-kira yang mana yang dilihat supaya bisa menentukan periode berapa? 8. Kalau golongan tadi kan sudah jelas ya, dilihat elektron terakhirnya berarti itu golongannya. Sekarang kalau periode kira-kira yang bagian mana di sini dilihat bisa ditentukan periodenya. Ada yang bisa? Coba dilihat itu, kira-kira dari mana bisa menentukan periodenya. Bisa? Bisa. Jumlah elektronnya. Seperti oksigen ada 2 dan 6, jadi jumlahnya yaitu 2. Cl ada 3 yaitu 287. Dan Ca ada 4, 2882. Begitu, Pong? Ya, jadi sebenarnya sudah benar ya. Tapi itu namanya menentukan melihat jumlah kulit yang terisi. Jadi sudah benar jawabannya Pak Adil. 2, 6. Ada 2 kulit terisi, berarti dia periode 2. Kalau Cl, 3 kulit yang terisi, berarti periode 3. 1, 2, 3. Kalau Ca 4 yang terisi kulitnya 2, 8, 8, 2 berarti itu periode 4. Jadi seperti itu ya. Paham Ki? Iya, Puang, paham. Jadi gampang. Kalau menentukan golongan, kita lihat saja berapa elektron terakhirnya. Itulah golongannya. Kalau periodenya, kita lihat berapa jumlah kulit yang terisi, berarti itu jumlah periode. Ada 2 kulit yang terisi, berarti ini periode 2. Ini periode 3. Periode 4, ini sama. Kr, karena periodenya sama, berarti jumlah kulit yang terisi juga sama. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi lihat tabel periodik. Ini tadi Ca dan Kr. Ca, ini periode 4. Kr ternyata juga periode 4. Ini Kr ternyata periodenya sama. Kenapa? Karena sama jumlah kulit yang terisi. Ya, paham sampai sini ya? Ya, Puang, paham. Jadi kita nanti jadi kita nanti akan menentukan dia golongan berapa, dia periode berapa, dengan cara membuat konfigurasi. Kemudian kita juga akan nanti menentukan jumlah proton, elektron, neutron, seperti yang Ibu bahas tadi. Karena waktunya sangat terbatas, Ibu akhiri sampai di sini saja materinya ya. Sebelumnya, ada yang bisa menyimpulkan model atom, mulai dari Dalton sampai mekanika gelombang. Atau yang Dalton dulu deh, Fadil. Silakan Fadil. Yang lain dengar ya. Ya, Puang. Satu saja, Puang, atau 5, Puang? Kasih 2 kesempatan bagi temannya ya. Jadi sebutkan saja yang menurut Dalton. Oh ya, Puang. Kesimpulannya yaitu model Dalton yaitu model atom Dalton yang paling sederhana adalah model atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton, seorang ilmuwan yang berkebangsaan Inggris. Atom ini merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Menurut teori, atom Dalton merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi. Atom tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Ya. Bisa aja, Pong. Jadi sudah benar ya. Jadi kesimpulannya tadi atom Dalton itu bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi dan berbentuk bola pejal. Ini sudah dijelaskan sama teman kita, Fadil.
Apa ada yang mau menjelaskan bagian Thomson? Saya, Bang. Saya. Aduh. Saya, Bu. Dina, Fadli dulu deh, Fadli. Saya simpulan atom dari Thomson, Ya, yaitu model Thomson dianalogkan seperti sebuah roti kismis di mana atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Karena muatan positif dan negatif bercampur jadi satu dengan jumlah yang sama, maka secara keseluruhan atom menurut Thomson bersifat netral. Ya, jadi sudah benar kesimpulan yang dibuat oleh teman kita, Fadli, bahwa Thomson itu mengemukakan atom itu memiliki elektron yang menyebar merata di dalam atom seperti pada bentuk roti kismis, ya. Nah, jadi diingat semua seperti apa model atom Thomson. Yang ketiga, yang belum, silakan kasih kesempatan dulu temannya yang belum. Yang ketiga itu model atom Rutherford. Silakan Nak, silakan. Saya, Bu. Silakan aktifkan mic-nya. Ya, silakan ya. Nanti ini mau habis waktu. Siapa yang mau menjelaskan Rutherford? Saya, Bu. Saya, Bu. Gak usah Fadil ya, yang lain. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Yang silakan. Silakan Nak, silakan. Siapa? Saya. Al-Fikri deh, Al-Fikri. Struktur atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif sebagai pusat massa dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya yaitu atom itu memiliki inti atom yang bermuatan positif, ya, dan dikelilingi oleh elektron. Nah, tadi Al-Fikriya sudah. Yang keempat, teori atom yang keempat. Saya, Bu. Atom Bohr. Bu, saya. Ya, Bu. Rosalina mau dulu. Rosalina silahkan. Atom Niels-Bohr, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan bergerak oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Bisa diulang, Nak? Tidak bagus jaringan Ibu. Atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan bergerak oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Oh ya, jadi sudah benar ya kesimpulannya juga dari Roslina ya. Ya, Bu. Bahwa elektron itu bergerak dengan lintasan tertentu. Jadi seperti sebenarnya tata surya, ada lintasan tertentunya. Kemudian yang terakhir. Saya, Bu. Yang terakhir
terakhir Suci. Silahkan Suci. Dengan didukung teori quantum Planck, bermunculan teori tentang atom yang dikenal sebagai model atom mekanika kuantum. Ya, ada yang mau menambahkan? Suci ya, sudah benar ya. Puang. Ada yang mau menambahkan yang lain? Saya, Bu. Tadi belum ya, silakan Sulfikar. Model atom mekanik kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Ya, jadi sudah ya. Jadi atom itu memiliki inti atom dan dikelilingi awan elektron. Dan mekanika kuantum ini merupakan teori modern yang dipakai sekarang. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pekan ke depan ya, karena waktu juga sudah terbatas. Ada tugas yang tentang struktur atom ini, Ibu share di ini saja ya, di WhatsApp ya. Iya, Puang. Iya, Iya, karena Bu. terbatas waktunya. Iya, Jadi Ibu akan share ini, kalian nanti kerja di grup WhatsApp saja. Kita lanjut di sana. Ini juga materinya Ibu akan share. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 5 kilo bamaran ini.